27 Mei lalu, jaringan 5G resmi diluncurkan di negeri ini. Dari sisi ekonomi, kehadiran jaringan seluler generasi kelima tadi dapat menyumbang hingga 9,5% PDB di tahun 2030. Apa itu 5G dan apa manfaatnya? Mari kita mulai dengan keunggulan 5G dibandingkan 4G. Kecepatan 5G jreng banget. Peak data rate-nya mencapai 20 Gbps atau 20 gigabit per detik alias 20 kali lebih kencang dibandingkan 4G. Latensinya juga rendah yaitu 10 kali lebih rendah dibandingkan 4G. Jaringan seluler ini juga dirancang mengakomodasi connection density hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Ini 10 kali lebih banyak dibandingkan 4G. Intinya, 5G memberikan kecepatan data lebih tinggi, latensi yang rendah, hingga kapasitas jaringan masif. Kecepatan rata-rata 5G mencapai 150 sampai 200 Mbps, sedangkan di jaringan 4G cuma 23 sampai 35 Mbps. Satuan Mbps tak lain megabit per second, menunjukkan kekuatan koneksi internet dalam mentransfer data maksimal per detik. Adapun kecepatan puncak 5G mencapai 1 Gbps, sementara 4G kecepatan puncaknya cuma 150 Mbps. Anda yang berkantong tebal mungkin tidak masalah dengan kuota internet, tapi jika berkantong pas-pasan sebaiknya mencermati ilustrasi berikut. Untuk kecepatan 260 Mbps contohnya. Jika waktu penggunaannya 1 jam itu sama dengan 117 gigabit. Dan jika dalam sehari kita menggunakannya selama 10 jam, itu sama dengan 1170 GB. Kalau kita bandingkan dengan 4G dengan speed 60 Mbps, maka untuk penggunaan selama 10 jam itu setara dengan 270 GB. Jadi semakin besar kecepatan yang diinginkan oleh pengguna, semakin besar pula konsumsi kuota yang kita habiskan. 5G disebut sebagai game changer dalam teknologi jaringan mobile lantaran mampu membuka lebih banyak peluang kepada pengguna di segmen konsumen dan bisnis untuk lebih mobile. Kehadiran 5G memungkinkan layanan berbasis internet lebih berkembang dan diwujudkan. Misalnya, layanan kesehatan jarak jauh, kendaraan otonom, wireless automation di kawasan industri, hingga smart grid, smart farming, serta smart city. Dan dengan 5G, era robotik memungkinkan lebih cepat terwujud. Sejak akhir 2009, jaringan seluler generasi keempat telah memanjakan manusia modern. Kita di Indonesia telah memanfaatkan 4G pada 2014. Dan sejak itu pula, aplikasi smartphone melaju dengan pesat. Platform online dari ojek online hingga layanan video streaming menjadi layanan dan menu yang bisa dinikmati siapa saja. Asal, yaitu tadi, punya smartphone dan beli data atau punya kuota data. Meski begitu, jaringan 4G belum menjangkau seluruh Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat hingga Oktober 2020 ada 12.548 desa yang tidak atau belum dapat dijangkau 4G. Mayoritas desa itu berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh desa di tanah air sudah terjangkau jaringan 4G tahun 2022 mendatang. Internet makin dibutuhkan penduduk Indonesia yang di tahun 2020 telah mencapai 272 jutaan jiwa. Menurut Hootsuite, pada tahun 2020, penggunaan internet di Indonesia telah mencapai 175,4 juta, sementara yang aktif di media sosial ada 160 juta. Adapun pengguna mobile phone menembus 338 jutaan. Ini lebih tinggi dari jumlah penduduk. Itu berarti satu orang memiliki lebih dari satu mobile phone. Di negeri kita 3 operator, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata bersaing ketat memperebutkan pelanggan. Hingga kuartal ketiga tahun 2020, Telkomsel masih menjadi raja dengan jumlah pelanggan lebih dari 170 juta. Di tempat kedua ada Indosat dengan 60 jutaan pelanggan. Lalu ketiga ada XL Axiata dengan 38 juta pelanggan. Sekarang 5G telah menjadi jaringan seluler yang dibutuhkan. Dan 5 negara berikut menurut Open Signal Februari lalu menjadi barisan negara dengan kecepatan unduhan 5G tertinggi di dunia. 4 negara teratas adalah negara-negara di Asia, yaitu Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Taiwan, dan Arab Saudi. Sementara Australia ada di peringkat kelima dengan 250,5 Mbps.
Demikian fakta data kali ini. Saya Cakri Miller pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.